Oke, sebelum Bapak mulai, Bapak absen dulu. Yang belum bangun siapa? Coba tunjuk tangan belum bangun itu. Itu yang di belakang itu ada. Ya, ya, yang cakep ada yang cakep. Oke. Nah ini. Oke, kita langsung aja mulai pelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Kali ini kita akan belajar mengenai gelombang bunyi. Jadi pada prinsipnya itu gelombang bunyi ini adalah termasuk dalam gelombang bunyi, termasuk dalam gelombang longitudinal. Waduh. Jadi gelombang longitudinal itu berarti gelombang yang dalam arah pelambatannya dan arah getarnya dia memiliki arah yang sejajar ya. Jadi arah perambatan dan arah getar dia sejajar. Jadi ini ada suatu sumber bunyi. Nah, dia merambat dan bergetar dalam arah yang sejajar seperti ini. Ini gelombang bunyi. Nah, gelombang bunyi ini secara pendengaran dibagi dalam 3 kelompok. Ada gelombang infrasonik, ada gelombang audiosonik, ada gelombang ultrasonik. Kalau gelombang infrasonik ini gelombang yang frekuensinya ini kurang daripada 20 Hz. Sedangkan audiosonik adalah gelombang yang dapat didengar atau gelombang pendengaran ya. Didengar oleh manusia atau gelombang pendengaran. Nah, ini frekuensinya antara 20 Hz sampai dengan 20.000 Hz. Nah, ada gelombang ultrasonik. Nah, ini frekuensinya lebih daripada 20.000 Hz. Nah, kemudian gelombang bunyi ini dihasilkan. Jadi, gelombang bunyi ini dihasilkan dari suatu getaran. Jadi suatu benda yang bergetar dia akan menghasilkan gelombang bunyi. Jadi contohnya misalkan getaran pada membran suara atau getaran pada kendang ketika dipukul, atau meja ini kalau kita pukul timbul suara, berarti jadi getaran partikel sini. Atau misalkan getaran pada senar gitar. Ya, ada senar gitar kalau kita petikkan dia akan menimbulkan suatu gelombang bunyi. Oke, sekarang atau misalkan kalau pada biola ya, pada biola juga sama, dia bisa menimbulkan gelombang bunyi. Oke, sekarang kita coba dulu getaran pada dawai atau gelombang bunyi pada dawai. Ya, jadi gelombang pada dawai. Nah, gelombang pada dawai ini nanti dikenal ada, misalnya ini dawai panjangnya L, dipetik maka dia akan timbul suatu gelombang ya, gelombang seperti ini. Nah, atau bisa juga bentuk gelombangnya dipetik lagi, bisa bentuk seperti ini, ada dipetik lagi, bisa bentuk gelombang seperti ini dengan panjang sama. Nah, misalnya panjangnya L. Kalau kita tinjau panjang L ini berapa lambda sebenarnya? Yang pertama. Nah, ini kita lihat nih, berarti bentuknya setengah lambda. Karena ini nada dasar, kita sebut sebagai lambda 0. Terus nada dasar. Terus yang ini berarti kan nada atas pertama, berarti L-nya itu sama dengan lambda 1. Yang ini nada atas 2, L-nya sama dengan
3/2 lambda 2. Nah, sehingga kalau gini kita uraikan lagi, berarti lambda 0 sama dengan 2L. Yang ini lambda 1 sama apa? L. Lambda 2 sama dengan berapa? 2/3 L. Maka kita bisa lihat ya, seperti ini. Saya geser dulu ini kerasnya. Nah, kita bisa lihat sini bahwa nilai lambdanya berarti kan nilai lambda sini kita maka kenal ada istilah frekuensi ya. Frekuensi sama, ini ada panjang gelombang nada dasar, panjang gelombang nada 1, panjang gelombang nada atas 2 dan seterusnya. Nanti ada namanya frekuensi. Nah, frekuensinya adalah frekuensi nada dasar kalau pada dawai. Nah, frekuensi pada dawai nada dasar itu kita simpulkan F0, berarti kan V per lambda 0. Kan kita tahu rumus frekuensi kan V sama F kali lambda. Berarti kalau diuraikan lagi berarti F sama V per lambda di sini. Nah, maka di sini F0 V kali lambda 0, berarti V-nya ini adalah kecepatan suara di dawai ini ya, yaitu dengan persamaan Melde. Berarti V per lambda 0 apa? 2L. Berarti F nada atas 1 berarti F1 apa? V per lambda 1 atau V per L. Nada atas 2 berarti di sini bisa kita lihat F2 sama dengan V per lambda 2, atau kita lihat ini V per ini dari sini nih, lambda 2 berarti 2/3L atau 3/2 V per L. Oke, sekarang bisa kita lihat di sini deretnya ya, bisa lihat bentuk deretnya ini 1/2 V per L, kan ini bisa uraikan jadi 2/2 V per L. Nah, maka F ke N sama dengan gimana coba? F per N, kalau lihat dari angkanya polanya 1, 2, 3. F0 dia 1, F1 2, F3, F2 ini, F2 ini 3. Berarti Fn sama dengan N plus 1/2 lambda. Ini persamanya. N-nya dimulai dari angka 0, 1, 2, 3 seterusnya. Nah, nada dasar ini kita kenal dengan dalam istilah musik ada nada harmonik pertama. Ini nada harmonik kedua. Ini nada harmonik ketiga. Dan seterusnya. Jadi kalau misalkan kita coba suatu persoalan, misalkan dia memiliki nada dasar F0 misalkan 300 Hz, maka nada atas kedua berapa ya, tinggal kita bandingkan. Jadi kalau F0 kan berarti apa? V per 2L. Kalau nada atas 2 berarti 3/2 V per L. Kita coba bagi aja. Berarti sini F0 per F2 ya, sama dengan ini coret apa nih, 2-nya coret ya, 1/3. Jadi F2 nya adalah 3 kali F0, berarti 3 kali 300 Hz, jadi 900 Hz. Nah, nih contohnya. Oke ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Oke, kita lanjut. Berikutnya, kalau pada bunyi ini bisa dihasilkan selain dawa ya, juga dihasilkan oleh pipa organa.
Nah, pipa organa. Nah, pipa organa ini ya, ini ada dua jenis, ada yang terbuka, ada pipa organa tertutup. Ya, dia sama-sama menghasilkan nada-nada harmoni pertama, harmoni kedua, harmoni tiga, atau nada dasar atau nada satu, sama seperti dawai. Nah, pada pipa organa ini, misalkan kita ambil, saya ganti kertas biar itu. Misalkan pipa organa terbuka. Oke. Nah, pipa organ terbuka tuh bentuknya seperti ini. Jadi ini ada kolom udara, sini apa, spet ya. Misalnya kalau di musik ya, tempat spetnya sini. Sini ada lubang kecil untuk masalah getaran antara suara ya. Sehingga di sini tabung resonansinya. Nah, ini bentuk gelombang. Kalau ditiup, ada sebagian udara keluar, sebagian udara masuk. Nah, maka dia gelombang terbentuk kira-kira seperti ini. Kalau misalkan untuk nada dasar kira-kira seperti ini. Ya, dia tempatkan lagi seperti ini. Dasar ya. Kalau misalkan lebih tinggi lagi, ya, ini ditiup, ada udara masuk, keluar. Nah, dia jadi pemantulan sekali sini, sama ini gini. Nah, supaya terjadi gini gimana? Ini dilubangi, kasih lubang. Kalau disuling kan dilubangi ya, jadi do re mi fa sol kayak di apa, harmonika atau dari apa namanya, pianika gitu kan, dilubangi. Nah, kemudian ini kita kenal dengan nada dasar. Ini ada nada atas 1. Nah, ini yang nada atas 2 sama ini kita lubangi. Ini. Nah, dia terjadi 2 kali pemantulan. 1 ya, kemudian keluar ini. Ya, 2 kali pemantulan. Ya. Jadi ini gelombangnya. Nah, seperti ini. Nah, ini nada atas 2. Ini lubangnya sebelah sini. Nada atas 2. Untuk gelombang seperti ini. Jadi kalau ini misalnya panjangnya adalah L, atau panjangnya X, kita ambil aja X. Nah, yang ini X-nya berapa lambda nih? Kalau seperti ini gelombangnya. Kan kalau gelombang kan kita gambarkan nih, gelombang. Satu gelombang kan gini. Kalau ini kita potong sini dan sini kan berarti berapa nih? Nah, setengah lambda kan. Berarti X sama dengan setengah lambda. Kalau yang ini berarti X sama dengan lambda. Yang X sama ini berarti berapa nih? Ya, ini 1 lambda setengah, berarti 3/2 lambda. Nah, ini dasar sebenarnya lambda 0, lambda 1, lambda 2. Sehingga kita uraikan sini, berarti lambda 0-nya adalah 2X, lambda 1-nya adalah sama dengan X, lambda 2-nya adalah 3/2X. Nah, maka sini bisa kita tuliskan ya, bahwa nilai X ya, berarti kan frekuensi untuk nada dasar berarti kan V per lambda 0, berarti kan V/2X. Nada atas 1 berarti V per lambda 1 atau V per X. Dari sini lambda satunya. F2 nya, frekuensi atas 2 berarti kan V per lambda 2, berarti V per 3/2X. Maka frekuensi Kn nya sini didapat Fn nya, lihat ini, kalau 0 1. Nah, ini berarti kan kalau deretnya kan 2/2 V per X, berarti kan 1 2 bawahnya sama, per 2/2, jadi apa nih? N plus 1/2 V per X. Jadi X itu adalah panjang tabung, V nya cepat rambat. Kalau ini cepat rambat suara di udara.
Nah, ya. Oke, berikutnya kalau pipa organa tertutup. Tertutup. Berarti dia ujungnya seperti ini, dia tutup seperti ini. Tertutup seperti ini ya. Tutup seperti ini. Nah, berarti kalau ini ditiupkan, ada udara yang masuk dan udara yang keluar, maka bentuk gelombangnya dia bentuk simpul di ujung perut ini, di ujungnya. Seperti ini. Kalau ini mantul sekali untuk simpul. Kalau ini mantul sekali, terus ya. Nah, untuk simpulnya 2 kali mantulnya seperti ini. Maka di sini kan kita lihat sini. Gelombang X itu berapa nih? 1/4 ya. 1/4 lambda. Kan dari sini gelombang, kalau ini gelombang gini, berarti di sini 1/4 lambda. Ya. Ini Pak Haji, ini lagi bikin materi Pak Haji. Jadi pembelajaran jarak jauh. Ya, jadi kita buat seperti ini Pak Haji. Pakai YouTube. Ya, kita kasih YouTube. Ada sih di konten ini materi. Oke, kita lanjut ya. Tadi ada sedikit pembicaraan dengan Pak Haji Suhaili. Nah, ini kita ada dasar. Nada dasar. Ya, ini ada nada atas 1 atau harmonik 2. Di sini ada nada atas 2. Nah, ini berarti kan yang sini X 1/4 lambda 0. Kalau ini berarti X sama dengan, berarti kan ini 1/4, sampai sini 2/4, sampai sini 3/4 lambda 1. Yang sini X nya adalah 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4 lambda 2. Maka bisa kita lihat sini nilai lambda 0 nya adalah 4x ini. Berarti sini lambda 1-nya adalah 4/3x. Lambda 2-nya adalah 4/5x. Nah, udah ketemu polanya nih. Berarti ini kan, berarti frekuensinya untuk frekuensi dasarnya F0 adalah kan frekuensi kan F dengan V per lambda. Berarti kan V per lambda 0, berarti kan V per 4x. F1 adalah V per lambda 1. Nah, berarti sini V per 4/3x. F2 berarti V per lambda 2, berarti V per 4/5x, atau kita lihat 1/4 V per x, ini 3/4 V per x, sini 5/4 V per x. Oke, sini kan kita lihat pola nih, kalau 0, 1, 1, 3, 2, 5, berarti bilangan prima kan ya. Nah, maka F ke N, nah sebelah mana nih? Penuh nih. Nah, sebelah sini aja. Ini ke sini. Berarti F ke N sama dengan adalah 2N plus 1/4 V per X. Nah, ini untuk pipa organa terbuka, dimana nilai N-nya nilai 0, 1, 2, 3 seterusnya. Ini N-nya mulai sama 0, 1, 2, 3 seterusnya. Oke, demikian pertemuan kita kali ini. Gimana? Oke, paham ya? Oke guys, kali ini kita coba praktekkan. Jadi nada itu kan frekuensinya tergantung daripada salah satu faktornya adalah tegangan ya, tegangan. Jadi kalau misalnya setar ini kita kendorkan, kan tegangannya hampir mendekati 0, maka suaranya seperti ini. Maka kalau tegangannya kita tinggikan, tegangan kita, nah kita tegangan. Jadi caranya di sini ada putarnya, kita putar. Nah, maka kita akan timbul suatu nada. Jadi
tegangan juga berpengaruh pada frekuensi atau nada daripada suatu bunyi yang dihasilkan oleh suatu alat penghasil bunyi. Nah, dari getaran ini di gitar ini kan ada namanya tabung resonansi. Jadi sini terjadi getaran udara juga dalam tabung ini, sehingga kalau kita ini bergetar, nah maka akan timbul suara bunyi. Oke, nah kalau pada gelombang bunyi kan kita kenal ada istilah nada dasar. Nada dasar berarti gelombang yang terbentuk, ya. Saya ambil contoh satu kali aja. Nih, gelombang terbentuk berarti dia setengah gelombang. Terlihat ya getaran gelombangnya. Nah, tapi kalau ingin menjadi nada atas satu berarti dia harus naik satu oktav. Jadi kira-kira tekannya di tengah-tengahnya. Nah, naik satu oktav. Tapi kalau pengen naik satu nada atas kedua berarti harus naik satu oktav lagi. Nah, ya. Nah, nada atas tiga berarti naik satu oktav lagi. Nah, maka dalam suatu kur musik yang bagus, ya misalnya permainan gitar ada 3 orang atau 4 orang pemain gitar. Nah, maka orang pertama mau bermain di nada dasar, orang kedua bermain nada atas satu, orang ketiga bermain di nada atas kedua, atau tiga nada harmonik. Maka kalau itu akan bunyikan secara bersama, maka timbul nada harmonik yang sangat indah sekali. Oke guys, sampai jumpa lagi pada video kita berikutnya. Saya akan coba menikmati musik. Karena belum saya setel jadi sembir. Oke,